Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SPDA 1 akan mempresentasikan mengenai SP kami yang berjudul Clinical Diagnosis Involuntary Movement and Seizure. Berikut merupakan anggota SPDA 1. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirdi Parmamsa dengan 3 digit yang terakhir yaitu 254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari SP kami. Baik, jadi involuntary movement ini merupakan suatu gerakan involunter yang abnormal. Ada beberapa jenis involuntary movement, yaitu dystonia, chorea, atetosis, tics, balismus, tremor, dan myoclonus. Nah, berdasarkan praktik klinis di Baylor College of Medicine dari tahun 1977 hingga 2009, menunjukkan 29.837 pasien mengalami movement disorder dengan persentase dystonianya sebanyak 20,2%, tremor sebanyak 15,2%, tics sebanyak 7,2%, myoclonus sebanyak 2,2%, serta atetosis dan balismus sebanyak 0,3%. Lalu untuk seizure, ini didefinisikan sebagai kejadian sementara dari tanda-tanda dan gejala akibat aktivitas neuronal yang berlebihan atau abnormal di otak. Nah, berdasar studi berbasis populasi dari tahun 1980-an dan 1990-an ini menunjukkan bahwa ada resiko seumur hidup sebanyak 8% hingga 10% untuk seizure simptomatik akut, dan kemungkinan sebanyak 2% sampai 3% untuk benar-benar berkembang menjadi epilepsi. Next. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari SP kami. Next. Baik, izin melanjutkan. Jadi perkenalkan, nama saya Aryo Rati Dharma dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 192. Jadi untuk tremor sendiri itu adalah serangkaian gerakan involunter yang ritmis berbentuk getaran yang terjadi pada satu atau lebih bagian tubuh kita, yang dimana gerakan ini biasanya timbul akibat kontraksinya otot-otot yang berlawanan secara bergantian atau irregular dengan frekuensi tetap dalam periode waktu yang lama. Next. Nah, jadi biasanya untuk mendiagnosis tremor ini biasanya kita melakukan dengan pemeriksaan yang pertama itu adalah rekaman elektromiografi. Itu dapat digunakan untuk menilai frekuensi tremor pada pola kontraksi antara otot-otot agonis dan antagonis. Berikutnya itu adalah CT scan atau MRI yang dapat dilakukan untuk mengecek bila dicurigai adanya tremor intensi, tumor, stroke, dan sklerosis multiple. Berikutnya ada positron emission tomografi yang bila kita rasa terjadinya pemendekan sinyal pada nukleus rubra dan substansia nigra. Berikut ada single photon emission compute tomografi yang digunakan untuk membedakan tremor esensial dan tremor dominan. Next. Berikutnya ada chorea, yaitu adalah gerakan spontan yang berlebihan pada waktu yang tidak teratur, tidak berulang dan terdistribusi secara acak. Gerakan-gerakan ini biasanya berupa gerakan yang berlebihan, gerakan tangan yang gelisah, gaya berjalan yang seperti tarian yang tidak stabil. Chorea sebenarnya mirip dengan koreografi mengacu pada gerakan yang menyerupai tarian. Next. Untuk diagnosisnya sendiri, chorea merupakan gambaran yang biasanya kita dapat lihat ketika kita meminta pasien untuk menggenggam suatu benda, mereka akan melepaskan atau meremas secara bergantian. Dan untuk temuan umumnya sendiri, yaitu biasanya kita bisa lihat pada bagian lidah, yang dimana ketika kita meminta untuk menjaga lidah tetap menonjol keluar, maka biasanya lidah pada pasien akan melesat masuk atau keluar dari mulut. Next. Izin melanjutkan, perkenalkan, nama saya Jonathan Abid Patandan dengan 3 NIM digit terakhir 038. Atetosis merupakan suatu gerakan yang tidak disengaja, lambat, tidak teratur, disertai dengan gerakan menggeliat seperti cacing yang biasanya ditemukan pada jari-jari kaki dan tangan. Keadaan ini akan memburuk ketika pasien mencoba untuk mengendalikan gerakannya. Next. Untuk diagnosis klinis dari atetosis sendiri itu ditandai dengan gerakan otot yang lambat, menggeliat seperti cacing dan tidak disengaja, postur tubuh yang kurang ideal, kemudian ada tremor, kemudian gerakan otot berubah secara tiba-tiba, dan yang paling khas adalah perburukan saat pasien mencoba untuk mengontrol gerakannya. Next. Kemudian dystonia. Dystonia merupakan gangguan pada gerakan yang ditandai dengan otot berkontraksi secara tidak terkendali, terjadi secara berulang, gerakannya memutar dan menyebabkan postur tubuh menjadi abnormal. Dapat menyerang satu otot, kelompok otot, atau bahkan seluruh tubuh. Biasanya ditemukan pada leher, kelopak mata, wajah, lidah, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Next. Kemudian di sini ada diagnosis klinis dari dystonia. Tanda dan gejala yang dapat dilihat yaitu
Saat berjalan, kaki pasien terlihat seperti diseret-seret, kemudian kakinya kram, berkedip secara tidak terkendali, kesulitan dalam berbicara, diperburuk oleh kondisi stres, kelelahan, dan cemas. Akibat adanya kontraksi otot yang konstan, biasanya pasien akan lebih cepat mengalami kelelahan. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandemade Gita Widayanti, 3 digit NIM terakhir 071. Selanjutnya adalah balismus. Jadi balismus atau hemibalismus adalah serangkaian gerakan abnormal yang cepat seperti melempar, secara kuat tidak disadari dan melibatkan setengah bagian tubuh. Next. Untuk diagnosis klinisnya ditandai dengan gerakan liar dan tidak terkendali dari satu lengan atau satu kaki. Anggota badan yang terdampak akan mengalami gerakan balistik dan tidak diinginkan. Next. Selanjutnya adalah mioklonus. Jadi mioklonus adalah kondisi ketika otot mengalami kontraksi berupa kedutan secara tiba-tiba dan cepat. Kontraksi tidak dapat dihentikan atau dikendalikan oleh orang yang mengalaminya. Next. Untuk diagnosis klinisnya sendiri dibedakan berdasarkan anatomi yang mengalaminya. Yang pertama ada cortical myoklonus. Cortical myoklonus ini biasanya disebabkan oleh tindakan atau sensitif terhadap somatosensori, visual, rangsangan, atau isyarat emosional. Kondisi ini hadir dengan aritmia vokal atau multivokal yang sering melibatkan wajah atau ekstremitas atas. Yang kedua ada subcortical myoklonus. Biasanya sensitif terhadap rangsangan multisensori dan dapat ditimbulkan dengan gerakan volunter atau stimulasi sensorik. Yang ketiga ada segmental myoklonus, di mana rata-rata terjadinya kondisi ini adalah 1-3 kali per detik, dan kedutan kadang-kadang sensitif terhadap stimulus. Durasi pelepasan bervariasi antara 50 dan 500 milisecond. Next. Baik, saya sudah melanjutkan. Perkenalkan nama saya Astor Milagni dengan 3 digit yang terakhir, 164, jadi epileptic seizure. Merupakan penyakit otak yang tidak menular kronis yang ditandai dengan kejang berulang yang dapat mempengaruhi sebagian tubuh ataupun seluruh tubuh. Nah, diderita oleh 50 juta orang di seluruh dunia. Serangan epilepsi ini sulit untuk diprediksi. Tingkat keparahan dan durasi serangan tidak dapat diprediksi. Jadi ada 4 fase atau 4 status pada epilepsi ini. Yang pertama ada pre-iktal, yang kedua ada iktal, ada post-iktal, dan interiktal. Next. Berikutnya ada partial seizure. Nah, kejang parsial ini merupakan kejang yang umum terjadi pada epilepsi, dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kejang parsial sederhana, disebut juga dengan aura, yaitu kejang tanpa gangguan kesadaran, dan kejang parsial kompleks, yaitu kejang dengan gangguan kesadaran. Nah, kejang parsial kompleks ini lebih umum terjadi dibandingkan kejang parsial sederhana. Meskipun sebagian besar kejang parsial sederhana merupakan awal mula terjadinya kejang parsial kompleks. Untuk kejang parsial sederhana ini dapat dibagi lagi menjadi 4, yaitu motorik, sensorik, otonom, dan psikologis. Nah, sesuai namanya, jika kejang parsial motorik akan memberikan dampak pada sistem motorik, begitu pula dengan sensorik, otonom, maupun psikologis. Sekian. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya Nugraha Karna dengan 3 digit yang terakhir 209. Jadi sekarang saya akan membahas tentang generalized seizures atau kejang umum. Itu adalah suatu kejadian atau kejang yang terjadi ketika aktivitas listrik abnormal yang menyebabkan kejang dimulai di kedua bagian otak yang terjadi secara bersamaan, yang mana meliputi kejang absen, atonik, tonik klonik, mioklonik, dan juga demam. Biasanya juga disertai dengan kejang, kaku gemetar, kontraksi otot, atau hilangnya tonus otot. Diagnosis dimulai dengan dokter mengambil riwayat medis, termasuk tes seperti EEG, MRI, dan tes darah. Dan mungkin juga termasuk pengobatan atau terapi lain jika saja tidak bekerja dengan sempurna. Next. Beberapa dari generalized seizures ada kejang absen, yang dimana orang yang memiliki kejang absen biasanya akan berhenti bergerak menatap ke satu arah, kejang atonik, penurunan tonus otot, kejang mioklonik, pergerakan tubuh yang tiba-tiba tersentak, dan juga kejang tonik dan klonik. Next. Berikutnya adalah unclassified seizures, yaitu adalah suatu kejang yang tidak dapat dikategorikan dan diklasifikasikan sebagai onset yang tidak diketahui. Diklasifikasikan lebih lanjut sebagai tipe motorik ataupun juga non-motorik. Kejang mungkin tidak diklasifikasikan karena informasi tidak memadai dan mungkin ditempatkan dalam kategori onset vokal, umum, ataupun tidak diketahui.
Next. Beberapa dari anticipatory seizures adalah struktural seperti tumor otak, metabolik akibat kesalahan metabolisme, genetik, epilepsi atensi, kekebalan, encephalitis reseptor anti-NMDA, dan juga tidak diketahui. Next. Non-epileptic seizure. Perkenalkan, nama saya Putu Rizal Putra. Non-epileptic seizure merupakan gangguan neurologis fungsional atau kejang secara mendadak dan berulang-ulang dan atau tanpa adanya perubahan perilaku dan tetapi tidak terkait dengan perubahan aktivitas kortikal. Manifestasinya ada sinkop, tetanus, psychogenic seizure, dan tic. Next. Sinkop itu kejadian hilangnya kesadaran sementara pada seseorang. Kejadiannya hilang secara pulih secara spontan tanpa intervensi medis. Frekuensinya tiba-tiba, singkat, dan sementara. Klasifikasinya ada 3 sebagai berikut dengan diagnosis yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Next. Diagnosis ada 3 kata kunci yaitu sebagai berikut dengan gambaran klinis dibagi menjadi 3 sesuai dengan klasifikasinya yang di mana sinkop refleks terjadi pada usia di atas 40 tahun yang dimana pasien biasanya berdiri lama dan pada saat makan sesuai dengan kondisi sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya adalah gambaran klinis sinkop. Perkenalkan, saya Anindita Contara dengan 3 digit yang terakhir 041. Pada sinkop, hipotensi ortostatik terjadi saat atau setelah berdiri lama, berdiri setelah beraktivitas, hipotensi postprandial, dan lainnya yang dapat dilihat pada slide. Kemudian pada sinkop jantung, selama aktivitas atau saat terlentang, palpitasi tiba-tiba segera diikuti oleh sinkop, riwayat keluarga kematian mendadak yang tidak dapat dijelaskan di usia muda, dan lainnya bisa dilihat pada slide. Kemudian pada pemeriksaan fisik, dilihat tanda-tanda vita awal, pengukuran tekanan darah ortostatik, dan tanda-tanda vaskular. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang, dilihat pemantauan EKG untuk mencurigakan sinkop aritmia, kemudian ekokardiogram untuk adanya riwayat penyakit jantung, kemudian carotid sinus massage atau CSM pada pasien yang lebih dari 40 tahun, kemudian pengujian head up tilt yaitu kecurigaan sinkop hipotensi ortostatik atau sinkop refleks, kemudian tes darah bila diindikasikan secara klinis seperti hematokrit atau hemoglobin, saturasi oksigen, dan analisis gas darah, troponin, dan D-dimer. Baik, kenalkan, nama saya Gede Raditya. Di sini saya akan menjelaskan tetanus. Tetanus merupakan penyakit akut yang diakibatkan oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Tetanus biasanya ditandai dengan kekakuan otot yang mengakibatkan nyeri dan spasme di seluruh otot tanpa ada riwayat luka atau penyebab lainnya. Next. Diagnosis klinis tetanus dapat ditegakkan tanpa menggunakan pemeriksaan laboratorium. Tetanus pada orang dewasa dapat ditegakkan apabila pada pasien ditemukan adanya kontraksi otot, nyeri, atau trismus. Terdapat sekitar 30% kasus di mana bakteri Clostridium tetani ditemukan pada luka. Namun bakteri ini juga dapat ditemukan pada pasien yang tidak terinfeksi tetanus. Maka dari itu, penegakan diagnosis tetanus harus segera dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan yang mengakibatkan komplikasi seperti hipertensi, pneumonia, spasme laring, bahkan bisa menyebabkan kematian. Perkenalkan, saya Zarovana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Untuk psikogenik non-epileptic seizure ini merupakan perubahan paroksimal dalam perilaku, kesadaran, dan fungsi otonom yang menyerupai kejang epilepsi namun tidak memiliki tanda elektroensefalografi atau EEG. Biasanya ditandai dengan gangguan fungsi motorik, otonom, sensorik, kognitif, dan emosional. Next. Untuk diagnosis klinisnya ini biasanya ditemukan pada orang dengan epilepsi seperti takikardia, inkontinensia, cedera, kemerahan, berkeringat, serangan nokturnal dan provokasi, serangan oleh pemicu spesifik seperti lampu berkedip. Juga dapat didiagnosis dengan beberapa penyakit kejiwaan seperti gangguan disosiatif, gangguan somatoform, gangguan afektif, gangguan kepribadian, dan gangguan kecemasan lainnya. Next. Untuk diagnosis ini, gold standarnya merupakan video elektroencephalographic atau VEEG. VEEG ini adalah teknik yang sangat spesifik dan sensitif dengan hasil diagnosis 50-60%. Biasanya sering diperlukan untuk diagnosis definitif PNS ini, serta dapat mengevaluasi kejadian mirip kejang, terutama mengkonfirmasi diagnosis banding antara epilepsi dan PNS ini. Selanjutnya ada Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI.
Selanjutnya adalah gangguan tik. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Luputu Ariwulandari dengan 3 digit NIM terakhir 030. Tik merupakan suatu gerakan atau suara yang tidak teratur, involunter berulang, dan stereotipi atau gerakan involunter yang dapat dihentikan. Jadi karena pengaruh genetik atau idiopatik atau kerusakan pada jalur CSTC. Tik biasanya muncul pada anak hingga remaja dan insidennya lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Next. Diagnosis dari tics ini berdasarkan DSM-5 dapat dilihat apabila seorang memiliki 1 atau lebih tik motorik atau tik vokal sudah ada tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut, muncul sebelum usia 18 bulan, memiliki gejala yang bukan karena minum obat atau obat-obatan lain atau kondisi medis lainnya, serta tidak didiagnosis dengan Tourette syndrome atau gangguan tik motorik atau vokal yang persisten. Next. Baik, perkenalkan nama saya Ida Saranova dengan NIM 155. Di sini saya akan menjabarkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, involuntary movement didefinisikan sebagai gerakan abnormal yang terjadi secara spontan, tidak disadari, dan tidak diinginkan. Yang kedua, faktor risiko yang paling umum dari involuntary movement yaitu efek samping penggunaan obat, tumor, penyakit neurologis, stroke, gangguan degeneratif seperti Parkinson disease, dan gangguan genetik seperti Huntington disease dan Wilson disease. Yang ketiga, seizure atau kejang didefinisikan sebagai kejadian sementara dari tanda-tanda dan atau gejala akibat aktivitas neuronal yang berlebihan atau abnormal di otak. Next. Faktor risiko dari kejang yaitu masalah atau trauma pada otak, lahir dengan area abnormal pada otak, lahir lebih awal dari umum dari seharusnya, kejang pada bulan pertama kehidupan, cedera kepala, riwayat keluarga dengan kejang atau kejang terkait demam, serta penggunaan obat-obatan secara ilegal. Penanganan involuntary movement dan seizure perlu dilakukan sedini mungkin karena gangguan tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsional dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penanganan setiap jenis involuntary movement dan seizure berbeda-beda, maka dari itu diagnosis yang tepat harus ditegakkan. Pengambilan diagnosis dimulai dari anamnesis, kemudian dilanjutkan pemeriksaan fisik dan memperhatikan gejala klinis yang ada, serta melakukan pemeriksaan penunjang. Baik, demikianlah presentasi SP dari kelompok SGD kami mengenai clinical diagnosis involuntary movement dan seizure. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.